Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai PJBL pada mari kita berdoa percayaan dengan pengalaman doa bersama. Silakan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PJBL yang membahas tentang tema kebudayaan Nusantara. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan diri. Saya Desi Putri Safia, absen 13. Saya Ciara Syifa Ismira Fitri, bisa dipanggil Ciara, saya absen 12. Saya Karisma Atmatia Nugrahanto, absen 20. Saya Muhammad Nasir Saranca, absen 23. Dan untuk rancangan buku cerita anak kali ini kita mengambil tema kebudayaan Nusantara dan kita mengangkat tema upacara metata dari Bali. Untuk kita akan membahas 6 materi, yaitu mulai dari perencanaan hingga rencana anggaran dana. Untuk yang pertama, perencanaan akan dijelaskan oleh Mbak Pralat, akan dijelaskan oleh Karisma. Silakan. Terima kasih Disi. Jadi untuk PJBL kali ini kami akan membuat buku cerita anak yang tentang dari yaitu upacara metata dari Bali. Nanti gambaran bukunya yaitu merupakan ensiklopedia cerita tentang upacara metata di Bali yang berukuran 20 x 20,5 cm. Nanti bahan buku tersebut soft cover. Bahan bukunya masih belum kita bicarakan, mungkin nanti kita memberikan kursi. Untuk gambaran alur nanti terdapat tokoh utama yaitu Agung, seorang anak dari Bali yang penasaran sama kakaknya yang habis ini upacara potong gigi yaitu Laksmi. Nanti Agung akan membantu Laksmi dan ibunya yaitu Imada Ayu melaksanakan upacara metata dan belajar apa sih upacara metata, upacara apa. Tujuannya yaitu adalah untuk menuntaskan PJBL dengan hasil terbaik, lalu mengembangkan desain dan keterampilan untuk ilustrasi, dan terakhir adalah memberi pengetahuan kepada masa tentang upacara metata Bali yang sekarang dibahas. Target audiensnya yaitu adalah anak-anak usia 10 sampai 12 tahun setara dengan kelas 4 sampai 6 SD. Nah, kelebihan dari buku ini ada beberapa, yaitu bahasa sederhana, desain dan ilustrasi yang menarik dan warna-warna yang mencolok. Terdapat free distribusi itu merchandise yang kami berikan secara gratis. Lalu ada media pendukung berupa standee. Standee itu kayak figur yang terbuat dari acrylic dan poster. Nah, namun untuk kekurangan kita ada dua, yaitu informasi kurang tertata dengan rapi dan pembahasannya yang kurang mendalam. Nah, kita juga ada manfaat untuk buku ini, yaitu pertama, menambah edukasi tentang tradisi Bali yang jarang diketahui. Dua, yaitu melatih kemampuan literasi anak. Yang ketiga yaitu menambah wawasan pengetahuan kepada anak-anak tentang upacara tradisi Bali. Dan untuk yang kedua, referensi dan observasi akan dijelaskan oleh Azril, kemudian akan dilanjutkan oleh Ciara. Silakan. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan. Baik, cara observasi yang kami gunakan yaitu wawancara. Kami mewawancari oleh guru di SMK Patalang dan juga teman kami yang baru mengajar di SMK. Dan selanjutnya kami membrowsing dari internet di Baik, untuk informasi yang kami dapatkan dari wawancara tersebut yaitu metata merupakan
upacara adat untuk menghilangkan hal-hal yang buruk dan juga hawa nafsu. Istilahnya yaitu balik. Dan juga setelah metata sangat tidak diperbolehkan untuk meminum makanan yang panas dan juga dingin. Selebihnya untuk metata ini seperti syukuran. Dan juga apabila selama hidupnya belum di metata, maka mayatnya nanti akan dikikir. Baik, metata sangat diwajibkan untuk menggigit daun sirih. Kenapa kok gigit daun sirih? Karena dari simbol tersebut yaitu pengendalian diri dan juga menguatkan ikatan dengan Allah. Istilah metata dalam bahasa Jawa juga itu kami mendapatkan informasi ini dari Bapak Iwayan Siti. Berikut adalah bukti yang kami dapat dari teman kami yang berasal dari Bali dan juga pada namanya bernama Iwayan Adina Mahaswari. Beliau sudah melakukan upacara potong gigi atau juga upacara. Nah, di sini kami sudah menemukan 7 artikel tentang upacara adat Bali, yaitu upacara metata. Nah, di sini adalah referensi visual untuk karakter. Kami menggunakan gaya pastel seperti ini dan juga pakaian adat Bali menggunakan warna putih dan warna kuning. Untuk gaya rambut kami menggunakan gaya seperti ini dan juga untuk pakaian casual kita menggunakan baju seperti itu dan juga dress. Dan untuk yang terakhir kami menggunakan referensi visual untuk background kita menggunakan tempat sangga atau merajan. Tempat sangga atau merajan merupakan tempat suci untuk bersembahyang. Dan di sini merupakan tempat suci untuk mengikuti pada saat upacara potong. Jadi dari sini kami juga di sini juga kami menggunakan simbol yang seperti ini karena terlihat simbol dan juga baik. Untuk pembagian tugas akan dijelaskan oleh Azul. Silakan. Baiklah, untuk pembagian tugas di sini ada penulisan coba next. Itu ada penulisan naskah yang dituliskan oleh Ciara karena memiliki pengalaman dengan teman-temannya dan berasal dari Bali. Lalu wawancara pada Bapak Wayan selama data itu minggu kemarin semua kelompok mewawancarai. Lalu yang merancang desain karakter itu ada Disti, Ciara sama Raya. Lalu untuk merancang background dan warna itu dirancang oleh Karisma. Lalu untuk membuat PPT perancang bukunya dirancang oleh Disti, layout dirancang oleh saya, dan desain cover buku dirancang oleh Karisma. Lalu konsultasinya lalu semua anggota kelompok melakukan konsultasinya kepada beberapa guru ada next. Lalu ada tipografinya dirancang oleh Ciara dan saya. Lalu free sticker yang sudah ada dijelaskan oleh teman itu dirancang oleh Fatma. Lalu media pendukung pameran yang tadi akrilik itu akan dirancang oleh Disti. Lalu pencetak bukunya akan anggota kelompok akan ikut mencetak buku dan membuat laporan akhir. Lalu untuk contoh penyelesaiannya, pada tanggal 7 sampai 17 September kami membuat naskah untuk buku bahasa Indonesia. Lalu tanggal 19 sampai 18 sampai 22 September pembahasan desain karakter dan layout kasarnya. Lalu untuk 25 sampai 27 September pembuatan laporan presentasi PTS. Lalu perkiraan tanggal 2 sampai 20 Oktober akan mengerjakan ilustrasi, pewarnaan, lalu layout juga. Lalu 23 Oktober sampai 3 November akan mendesain cover, freebies, dan media pendukung lainnya. Dan 6 sampai 15 November untuk karya final yang sudah tercetak. Lalu 18 sampai 22 November akan presentasi CAS dan terus lainnya.
Dan untuk jadwal penyelesaian tadi sebenarnya bisa tergantung oleh kinerja kelompok kita, bisa lebih cepat maupun lebih lambat. Untuk yang kelima progres, yaitu akan saya jelaskan. Untuk temanya sendiri seperti sudah saya singgung tadi untuk budaya Nusantara, judulnya adalah ada apa dengan kehidupan aku. Terus untuk sinopsisnya yaitu aku seorang anak berani yang akan melihat kakaknya besok untuk upacara menata atau potong gigi, dan aku masih kebingungan apa itu upacara menata, sehingga aku juga mencari tahu di hari selanjutnya. Untuk plotnya sendiri juga kita sudah menyiapkan, dan untuk plotnya juga akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Terima kasih Rizky. Jadi plotnya sepertinya ini agak terlalu panjang, jika saya jelaskan satu-satu maka saya akan singkat. Untuk di slide ini plotnya jelasnya yaitu Agung ke gazebo rumahnya, lalu melihat kakaknya Laksmi dan ibunya sedang mempersiapkan alat dan bahan untuk upacara menata, yaitu mempersiapkan potongan dan lain-lain. Habis itu si Agungnya bingung bertanya ke Laksmi, apa sih upacara menata itu? Si Laksminya seperti kakak biasa ya, jahil, lalu katanya upacara menata itu potong gigi pakai gergaji. Lalu Laksmi minta maaf, lalu ibunya menjelaskan apa itu upacara menata. Lalu Agung mencari kepongan dengan sepedanya. Nah, untuk slide ini gajisannya yaitu upacaranya Laksmi yang sudah dimulai. Dan di sini nanti di bagian tidak ini nanti kami jelaskan alat-alat bahan yang digunakan untuk upacara menata, pakaian yang digunakan untuk upacara menata, siapa yang memotong giginya, bagaimana yang giginya yang digigit, dan lain-lain. Pada akhirnya Agung belajar, upacara menata itu kayak gini. Lalu anak-anak akan belajar tentang belajar lebih lanjut tentang upacara tradisi tadi. Sebelumnya saya potong sebentar. Untuk di presentasi kali ini kita untuk ralat, untuk di media PowerPoint kali ini saya tidak menggunakan naskah karena terlalu panjang, sehingga saya menyiapkan media berupa artbook singkat. Ini juga terdapat naskah sebanyak 55 halaman, mulai dari cover depan hingga sinopsis. Mungkin untuk Bapak Ibu guru juri bisa melihat. Sekarang untuk desain karakter, pertama kami ada tokoh utamanya yaitu Agung Mahardika. Usianya 10 tahun, wataknya itu penasaran dan ramah pada orang tua kakaknya. Untuk desain karakternya ini sketsanya dikerjakan oleh Rizky dan pewarnaan dilakukan oleh saya. Selanjutnya, ya ini adalah Wayan Laksmi, yaitu kakak dari tokoh utama kami yaitu Agung Mahardika. Usianya 18 tahun dan perannya itu sebagai kakak dari Agung ya. Karakternya yaitu jahil terhadap adiknya tapi baik. Ini untuk desain karakternya sendiri dikerjakan oleh Rizky. Nah, untuk Imade Ayu yaitu perannya sebagai ibu dari Agung Laksmi, umurnya 43 tahun. Karakternya yaitu menyabar, baik, menerima apa adanya, lemah lembut. Dan untuk sketsa dan pewarnaan dilakukan oleh Ciara. Nah, kita ada tokoh sampingan yaitu sesepuh adat tentara tamu. Ini dilakukan oleh Rizky dengan sketsa dan pewarnaannya. Ini adalah dokumentasi apa yang kami lakukan selama minggu-minggu ini sebelum kami menyiapkan PJPL. Ada konsultasi, lalu kita mengerjakan sketsa. Ini ada kemarin kami beri PJPL dan lain-lain ini bisa dilihat. Selanjutnya, sekarang Untuk rencana anggaran dana akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk di sini kita ada 4 nama barang yang rencana akan kita keluarkan biaya. Yaitu yang pertama adalah biaya pencetakan, kita menggunakan
rencana kita akan menggunakan kertas lebar, namun ini bisa berubah tergantung dengan hasilnya nanti. Untuk jumlahnya 55 halaman bolak-balik dengan harga perkiraan 42. Untuk keterangannya sendiri, sebenarnya jika tidak bolak-balik akan menjadi harga 21.000. Namun untuk tergantung karena price list di tokonya menyertakan keterangan jika bolak-balik, maka harganya 2 kali lipat. Oleh karena itu harganya menjadi 42.000. Yang kedua adalah stiker, kita menggunakan bahan vinil dan untuk jumlahnya adalah 25 dan harganya adalah 12.000 perkiraan. Dan untuk yang nomor 3 adalah stand akrilik ukuran 18 x 8 cm. Kita merencanakan untuk membuat dua dengan desain masing-masing sudah berbeda. Untuk harganya perkiraan adalah 46.000 dengan harga satuannya yaitu 23.000. Untuk yang nomor 4 yaitu ada poster A4. Posternya sendiri berisi tentang ya produk kita, yang mana juga mencantumkan ilustrasi tentang buku pacaran mata tadi. Itu berjumlah satu saja dengan harga 5.000. Jadi jika di total yaitu ada 105.000 untuk kiraan, dan jika 105.000 ini dibagi 4 rata maka akan menjadi 26.250 per anak. Sekian dari presentasi. Bila mana ada pertanyaan atau kritik hingga saran juga bisa dipersilahkan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya berbicara dengan sangat baik. Penampilannya juga. Yang pertama itu pasti nervous ya, sebagai kelompok itu. Tapi dari penampilan pertama ini wajar kalau ada grogi jalannya ya. Tapi dari segi penyampaian juga itu. Saya ingin lihat tujuan dari rencana dari saya ada tujuan. Nah, tujuannya menuntaskan IDR dengan hasil. Ini tujuan tugas apa? Tujuan dari buku yang mau kamu buat. Kalau tujuan itu mengarahnya ke projectnya, ya, harusnya tujuannya adalah misalkan menjadikan anak-anak usia sekian paham tentang ya, kalau tujuannya kamu tuliskan di sini sebenarnya tujuan project, bukan tujuan dari desain buku gitu ya. Seharusnya tujuannya itu desain buku itu, tujuannya kemana buku ini, tujuannya itu untuk siapa, untuk siapa, untuk kalangan gitu ya, memperkenalkannya kepada siapa, apa itu kepada anak yang beragama itu, atau bisa juga kepada semua. Nah itu tujuan itu dijelaskan. Tapi kalau yang saya lihat poin per poin tadi, tujuan ini tujuan project, bukan tujuan dari buku yang tadi. Ya, di sini diperbaiki tujuannya adalah tujuan dalam tujuan membuat buku ini apa, bukan tujuan project yang ditugaskan kepada kalian. Kalau yang kamu tulis ini tujuan project itu nggak apa. Tidak kalau pentingnya lebih penting ya. Apakah tradisi metafora itu wajib di kalangan masyarakat? Kalau di masyarakat itu mungkin usia balik itu diwarnai dengan potong gigi. Kalian muslim semua. Kalau di orang Islam apa? Potong apa? Ada laki-laki kalau di Islam, oh enggak itu kamu angkat asik itu gambar gitu kan. Kita ya, nah itu kan kita analogikan sama. Ternyata di agama itu ketika anak usia balik menurut mereka itu ada kewajiban memperbaiki. Tapi kalau di agama kami itu ada
jangan pikiran nggak apa-apa kita ya. Ini tambahan hukum materi ini supaya kamu tahu. Tapi biasanya kalau anak perempuan itu sunatnya itu pas habis lahir. Begitu lahir, kalau orang muslim itu biasanya dokternya muslim biasanya ditawari, Bu, putrinya digitan sekali, digitannya anak itu tidak seperti anak laki. Ini tambahan intermisi untuk menganalogikan balik di sini. Jadi supaya kamu juga tahu bahwa di agama kita itu ada hitam, kalau untuk anak laki wajib, kalau untuk anak perempuan itu sunnah. Biasanya kalau belum hitam, nanti pada saat dia sampai menikah melahirkan seorang anak wanita itu, biasanya di situ oleh dokter kita oleh kita. Gitu ya. Jadi kamu nanti tanya, ibu-ibu sama kita kan dulu. Tapi melahirkan kamu ya sudah. Nah kamu tanya, tuh saya ini sudah dihitan belum? Kok ada bentuk hitam banyak masyarakat ya? Nah, ini sekedar tambahan aja ya untuk kita sebagai orang Islam. Maka di sini yang menurutnya adalah kewajiban mentata itu apa ada untuk anak laki-laki usia berapa tahun? Kalau di Islam kan ada ya. Kalau anak perempuan itu kalau memang ada keterangan itu coba dikaji dalam. Ya. Kemudian tambahan lagi terakhir masalah kalkulasi ya, anggaran. Kalau buku yang kamu buat itu akhirnya modal yang kalian temukan adalah 26.000 berapa ya? 26.000 berapa kalau? 250 ya. Berarti buku ini berapa halaman? 55 halaman. Kira-kira kalau dijual harganya berapa? Kira-kira kita mengambil 10%. Gak kurangnya kayak nanti konsultasi sama buku. Kalau kita modal sekian, layak enggak ini? Nah itu pikiran wirausaha seperti itu harus sudah terbangun mulai sejak ini. Ketika kamu buat proyek seperti ini, habisnya begini, kalau kita jual harga 50.000, layak enggak dengan ilustrasi, gambar dan lain sebagainya, dengan cerita yang terlihat kasih belum mungkin. Tapi kalau ceritanya besar dalam, ilustrasi gambarnya juga bagus, ya orang melihat cover pertamanya sudah, wah ini 70.000 murah nih. Padahal kami cuma mengeluarkan 26.000. Ya. Maka itu harus menjadi pertimbangan. Ya. Jangan sampai sudah keluar banyak 26.000, ternyata desain dan lain sebagainya untuk dijual dengan harga modal 26.000 mungkin kalau sekitar koyok ini kok 26.000. Jangan sampai itu terjadi. Jadi mulai sejak ini kalian juga sudah berpikir hal-hal seperti supaya jiwa untuk usaha itu juga gitu ya. Mungkin itu yang ditangkap oleh sepintas, itu ditambah dengan Bapak Ibu yang lain. Tapi saya senang kalian sudah menunjukkan potensi bakat kita untuk bicara di depan sudah berani keluar. Luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khalid atas masukannya. Untuk untuk ibu-ibu pengujian lain kita bisa gitu ya, di bawahnya tujuan untuk target ya Mbak ya. Audiensnya itu muncul umur 10 tahun sampai 12 tahun atau setara anak kelas 4 sampai 6 SD. Mungkin harapannya kan anak seusia itu bisa membaca. Padahal anak usia 7 tahun sudah bisa membaca. Mengapa memilih 10 sampai 14? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Kami memilih 10 sampai 12 tahun karena usia tersebut mendekati remaja. Usia remaja. Karena kalau di Bali pacaran rata itu biasanya kan 18 tahun, 17 tahun, bahkan ada yang masih awal 14 tahun, 15 tahun masih bisa pacaran.
juga itu menurut saya budaya seperti ini kan dimengertikan itu mulai kecil, karena sama dengan kalau di agama kita ya, di Muslim itu kan mulai kecil sudah sholat. Sholat itu padahal nanti mulai kecil sudah dibiasakan, diajari, sehingga nanti pada usia tertentu dia sudah mengerti. Mungkin barangkali kalau budaya Bali dari kecil sudah ditanamkan, maka pada usia tertentu dia sudah tahu kewajibannya dan itu ya. Terus ini kan mengembangkan kemampuan sains, ya kan? Kamu mengembangkan kemampuan sains dengan cara membuat ensiklopedia tentang mata. Nah, kemampuan sains yang lain berkaitan dengan mata kamu bisa buat apa saja. Nah, ini nanti menghasilkan uang ya. Berarti kamu bisa, pendukung yang lain apa ya? Saya harus bisa apa lagi ya berkaitan dengan mata. Dan apa sih kira-kira? Terima kasih atas pertanyaannya di sini. Jadi pertanyaannya tadi apa hal-hal lain yang bisa kami desain berkaitan dengan tata. Jadi kami bisa mendesain dengan skill ilustrasi. Kami bisa mendesain seperti misalnya tentang tata bisa atau mungkin Tumblr biasanya ada tata bisa. So biasanya juga bisa kita buat yang berkaitan dengan cara tata nantinya bisa dijual. Oke, terima kasih. Nah, artinya begini, kalau bisa punya kemampuan mendesain, berarti jendela pikiran kita, saya itu menghasilkan uang. Kalau saya bisa melakukan satu hal, berarti turunannya atau setara dengan ini yang nanti bisa menghasilkan itu. Terima kasih. Sudah walaupun baru start awal sudah punya wawasan seperti itu. Kemudian semoga apa yang kamu lakukan ini bisa menginspirasi kelompok yang berikutnya. Cuma masukan, kalau menyampaikan suaranya agak keras ya, biar apa semua bisa menyerap apa yang kamu sampaikan. Terima kasih dari BPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu. Untuk Ibu guru yang lain juga bisa untuk memberi masukan atau yang sebagainya. Maksudnya ini ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ini untuk tampilan kalian, ini saya senang terlihat kalau ada persiapan untuk presentasi. Karena saya lihat itu walaupun melihat dari PPT, tapi kalian bisa menjelaskan. Nah itu sebetulnya seperti itu yang saya harapkan. Jadi bisa menjelaskan dengan sesuai dengan kemampuanmu yang sudah kamu lakukan tanpa harus membaca terus pada PPT. Kemudian hanya saja pada saat awal akan presentasi ini masih kelihatan saling tunjuk. Nah ini enggak kurang bagus itu ya. Jadi sebelum tampil sudah dipersiapkan, kamu nanti bagian yang ini, kamu sudah bagian menjelaskan yang ini, kamu bagian menjelaskan yang lain. Jadi tidak saling tunjuk. Tapi kan tampak kan ya, pertama itu saling tunjuk. Nah ini itu tidak boleh. Kalau sudah di depan harus sudah siap dengan tugas masing-masing. Kemudian ini ada penyebutan salah sedikit. Kamu menyebutkan kita. Apa bedanya kita dengan kami? Yang awal tadi kamu kan menyebutkan kita kan ya. Nah ini paham kan ya bedanya kita dan kami kan ya. Nah, ini diharapkan ya kelihatannya sepele, tapi kalau misalnya ada yang benar-benar paham kok kita, saya kan nggak ikut kan gitu. Kamu aja kali. Nah ya itu. Kamu aja kali saya kayak gitu. Makanya jangan bilang kita. Kemudian ini untuk yang pertama tadi narasumbernya itu kan dari
Terus sebelumnya, apa sih sebenarnya ya? Itu kan ada melalui wawancara. Nah ini, oh bukan. Ada tulisan melalui wawancara melalui guru. Wawancara melalui guru. Ada tulisan seperti itu. Kalau wawancara melalui guru, yang benar itu melalui guru ataukah dengan guru? Nah itu dipahami. Kalau melalui guru, berarti pemahamannya Pak Wayan itu sebagai sumber informan yang kedua, sedangkan Pak Wayan itu kan sumber informan yang pertama ya. Nah berarti dengan Pak Wayan kan gitu. Nah itu perluan. Terus ini kata pengantar. Nah ini saya lihat kemarin nggak publikasi kata pengantar ya. Belum selesai. Iya, Bu ini sudah mau Kata pengantar ini saya lihat ini masih banyak penulisan kata yang salah, kemudian pemakaian kata yang salah ini. Nanti konsultasi berikutnya ya. Gak usah tak sebut nom. Saya baca dari Bu Iin, kalau tampilan secara keseluruhan saya sudah senang, kalian benar-benar siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bu Iin atas masukannya dan koreksinya. Untuk Bu Nanti dan Bu Ara juga dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum penampilannya sudah bagus, secara mempresentasikan juga bagus, dan terpaku pada layar, juga komunikasinya tegas dan tersampaikan benar sekali. Cuma saya mau tanya, ini aku begini, maksudnya konsep gitu ya? Nanti hasil jadinya modelnya seperti ini, tampilannya ya, dengan background yang nanti gunakan seperti ini juga. Si banter lah, Mungkin ada yang direvisi maupun diganti seperti katanya atau ada yang ditambah dikurangi. ya secara umum nanti ini kan mangsa pasarnya untuk anak usia 10 sampai 12 berarti yang kita yang dimaui masyarakat kan biasanya yang ceria, yang warna-warnanya menarik gitu ya. Jadi jangan menggunakan background warna seperti ini. Apa memang rencananya seperti itu juga? Jika untuk terima kasih sebelumnya. Jika untuk albumnya kita menggunakan seperti itu, tapi untuk di produknya kita menggunakan warna yang penuh. Oke. Kemudian ini fungsinya apa? Yang ini? Itu sebagai cadangan. Oh, cadangan. Makanya kok isinya kembar. Ya, kembar ya. Saya khawatirnya bagian baca jadi setan-setan kafe. Kayak baca masih setan. Berikutnya coba di ini yang apa? Laporan keuangan anggaran. Ini anggaran untuk buku yang asli apa pada saat mencoba membuat ini? Buku yang asli. Aslinya. Ya, Stand di April itu apa? stand di izin menjawab. Untuk stand di April itu kurang lebih seperti figurin ukuran 18 kali 8. Nah itu buat media pendukung saat Figurin itu apa? seperti pajangan. Itu sebagai apa? Media pendukung nanti saat pameran. Nanti tadinya juga bergambarkan karakter, jadi nanti karakternya kayak Kalender duduk itu. Ini juga dijual? hanya untuk pajangan pameran. Oh, berarti ini bukan hitung-hitungan untuk harga jual bukunya. Saya kira misalkan ini cetak kertas ini ketika kamu membuat buku aslinya, stikernya itu hadiah, bonusnya di sini gitu, posternya juga hadiahnya di sini. Kalau misalnya Yang kelompok itu yang akan dikeluarkan siapa? Iya, itu aja. gitu, makanya tadi Pak Oleh ketika tanya ada kurang nyambung gitu. Ya. Terus saja terima kasih. Baik, terima kasih Nadi atas masukan dan koreksinya. Untuk Bu Ara juga dipersilakan. Oke, terima kasih ya nyambung yang dari tadi.
secara tampilan persiapannya sudah bagus ya. Itu tadi di awal tadi benar yang dilakuin bahwa ketika sudah siap di depan itu ya sudah siap. Untuk persiapan itu di belakangnya ya, nanti menyampaikan ini siapa itu sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ketika tampil di depan jangan harus kamu mungkin kedepannya itu lebih disiapkan lagi sehingga lebih untuk keseluruhan persiapannya untuk tanggal UTS ini saya rasa sudah bagus lumayan. Kemudian yang disampaikan dengan ini ketika kamu menyampaikan anggaran ini sebenarnya harusnya lebih ke anggaran produk ya, karena untuk membuat produk itu nanti kira-kira itu kan ada cetak kata ini kita bisa lihat ini halamannya saja atau sama covernya gitu kan ya. Kemudian kalau stiker masuk di dalam buku yang akan kita jual bisa dimasukkan, tapi kalau standing akrilik tadi hanya untuk promosi sama poster itu mungkin tidak dimasukkan di anggaran itu ya. Jadi ini rencana anggaran itu adalah rencana anggaran produk yang akan kamu jual ya. Bayangkan kamu nanti presentasi kepada orang yang akan mendanai kamu. Nah ini loh yang saya berikan untuk membuat buku ini, saya buku ini termasuk waktu dan tenaga kamu juga kan dimasukkan itu ya, mau sebagai desainer dan sebagainya itu masuk di rencana pembuatan buku itu tadi. Nah itu nanti baru ketemu harga buku yang akan kamu jual sekian. Kalau selain itu penghubung dan sebagainya itu sebenarnya juga masuk itu masuk untuk pembiayaan berpromosi dan bukan masuk ke bisa masuk ke buku mungkin itu lain-lain gitu ya. Biar lain-lain karena ketika mempromosikan buku atau kita mau menyampaikan buku itu memang untuk yang lain-lain itu, tapi bukan per bukunya, nanti maksudnya untuk per bukunya sebenarnya harganya sekian, kemudian ditambah lain, kemudian baru dana yang kita gunakan sekian. Yang bisa dibedakan untuk produk sama untuk pembuatan. Kemudian untuk karakternya ini yang membuat satu orang atau dua orang atau semua? Membuat karakternya. Yang versi biasa sama yang kemarin sama terima kasih dong. Saya redaksi sama versi yang memakai baju adat, lalu ada penulis sebelumnya. Untuk artistik itu Sketch sampai yang agung versi yang dilakukan sama yang memakai baju adat juga. Dan ini guna Yang versi awal. Saya warnai, jadi biasanya album yang dibuat oleh istri saya masuk dalam album. Saya membuat sketsanya Agung, dan untuk yang Agung menggunakan pakaian adat saya masih belum bisa dipresentasikan karena waktunya yang agak dekat. Dan juga saya membantu menggambar yang karakter tambahan yaitu para tamu. Saya yang buat tamunya tadi yang sudah ditunjukkan oleh Astrid itu sketsa di awal, tapi menurut saya karakternya agak gimana, saya revisi. Jadi seperti ini yang baru. Untuk outline memang ada kesan yang tidak tegas ya. Siapa buat saya yang tegas dan saya tidak tegas. Apa strategi?
Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ara atas masukan dan koreksinya dan Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Anda luar biasa, kemudian sampai betul-betul saya merasa bersalah ketika dikasih nominal 1.000 masa stasi kemarin kan minimal tidak lama. Jadi saya menjaga tidak apa-apa kan kayak begitu. Jadi memang kalau anak rajin dan simak pemilah bapak sendiri betul-betul kalau atas dananya jangan ke Pak Haji ya ke kelas. Siap, saya bawa di kelas ya Bang. Nah jadi Pak Haji respect ya karena memang apa namanya kalau di KPA kemarin Pak Haji nggak bisa masain karena memang mungkin pertama secara informasi shareholding yang Pak Haji untuk mewajibkan ada sementara bank itu ya sama ternak depannya. Kalau untuk semuanya mau baik tidak menggunakan sama beberapa revisi yang tadi di sana. Oke, kendala biasa nomor 1 tepuk tangan untuk mereka ya. Baik, terima kasih pada kelompok 1 dan para guru yang telah memberikan saran. Saya selaku moderator dan kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangan. Mau pantun mau nyanyi atau Salto boleh. sebenarnya tadi yang dari kelompok kami belum ditutup salam. Kami sangat mengapresiasi itu semua. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.